Selamat datang kembali pada kelas pendalaman materi IPS. Pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai materi kebudayaan. Adapun lingkup materinya adalah yang pertama, unsur kebudayaan, yang kedua, wujud kebudayaan, dan yang ketiga adalah interaksi budaya yang bersifat asosiatif, yaitu akulturasi dan asimilasi. Hubungan manusia dengan kebudayaan. Manusia tidak akan terlepas dari konsep kebudayaan. Budaya sendiri berasal dari kata budaya yang berarti budi atau akal. Perbedaan manusia dengan hewan adalah dari perilakunya. Manusia merupakan makhluk yang berbudaya. Kenapa? Karena perilaku manusia sebagian besar dikuasai oleh budi atau akal. Dengan akalnya lah manusia menghasilkan alat atau cara untuk menyesuaikan dan mempertahankan hidup. Adapun cara dan alat yang lahir atas akal manusia disebut dengan kebudayaan. Materi selanjutnya adalah unsur kebudayaan. Bapak Ibu, kebudayaan memiliki 7 unsur. Yang pertama adalah bahasa. Yang kedua adalah teknologi. Yang ketiga adalah sistem ekonomi. Yang keempat adalah sistem sosial. Kelima, pengetahuan. Unsur yang keenam adalah agama. Dan unsur yang terakhir adalah kesenian. Selanjutnya kita akan mengelaborasi dari setiap unsur kebudayaan tersebut. Unsur kebudayaan yang pertama adalah bahasa. Manusia adalah makhluk sosial. Dalam berinteraksi, manusia menggunakan bahasa. Bahasa sendiri dikatakan sebagai simbol atau lambang yang digunakan untuk mengkomunikasikan ide, gagasan, atau pemikirannya. Bahasa sendiri dibedakan atas 3. Yang pertama adalah bahasa isyarat, seperti kentongan, gerakan tangan, atau anggukan. Yang kedua adalah bahasa lisan, yang diucapkan melalui mulut. Dan yang ketiga adalah bahasa tulisan, seperti buku, majalah, dan lainnya. Selanjutnya kita akan membahas unsur kebudayaan yang kedua, yaitu sistem peralatan hidup dan teknologi. Teknologi dikatakan sebagai semua cara atau alat yang digunakan manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Teknologi diantaranya adalah alat produksi, konsumsi, distribusi, dan lain sebagainya. Selanjutnya kita akan membahas unsur kebudayaan yang ketiga, yaitu sistem mata pencaharian atau sistem ekonomi. Sistem mata pencaharian berkaitan dengan usaha pemenuhan kebutuhan hidup manusia yang paling mendasar. Adapun berdasarkan tingkat teknologi yang digunakan, sistem ekonomi terbagi atas 2 fase. Yang pertama adalah sistem berburu dan meramu. Karakteristik sistem berburu dan meramu adalah hidup masyarakat pada saat itu masih hidup nomaden dan ketergantungan terhadap alam masih sangat tinggi. Yang kedua adalah pertanian berpindah. Dengan karakteristik hujan menjadi sumber pengairan, kemudian masyarakat pada saat itu belum mengenal pupuk ataupun benih, kemudian hasil dari pertaniannya masih digunakan untuk memenuhi kebutuhan sendiri. Yang ketiga adalah tahap pertanian intensif. Karakteristiknya adalah masyarakat pada saat itu sudah mulai hidup menetap, kemudian sudah menggunakan tenaga hewan dan telah mengenal sistem irigasi. Dan yang terakhir adalah industri. Zaman industri dicirikan dengan pengolahan bahan mentah menjadi bahan setengah jadi atau bahan jadi, serta masyarakat sudah menggunakan tenaga mesin. Unsur kebudayaan yang keempat adalah sistem sosial. Sistem sosial merupakan perkumpulan orang dalam masyarakat yang bekerja sama untuk mencapai kepentingan bersama. Organisasi sosial merupakan perwujudan konkret bahwa manusia sebagai makhluk sosial. Sistem sosial terdiri dari keluarga, kenegaraan, kemudian asosiasi ataupun perkumpulan, itu pun bagian dari sistem sosial. Adapun sistem sosial yang paling terkecil adalah sistem keluarga. Kemudian yang kelima adalah unsur kebudayaan sistem pengetahuan. Pengetahuan sendiri diartikan atau dimiliki oleh manusia
dari hasil proses belajar dari lingkungan alam, lingkungan sosial, dan lingkungan kebudayaan. Sistem pengetahuan yang paling mendasar diantaranya mengenai tubuh manusia, flora dan fauna, eksak, dan pengetahuan ruang dan waktu. Selanjutnya, kita membahas mengenai unsur kebudayaan yang keenam, yaitu sistem religi. Sistem religi muncul diakibatkan karena kesadaran akan adanya keterbatasan manusia dalam memahami kejadian alam serta dalam peristiwa dalam kehidupan manusia seperti gempa bumi, gunung meletus, dan sebagainya. Kesadaran tersebut menyadarkan manusia adanya kekuatan di luar dirinya, yaitu kekuatan spiritual. Kekuatan spiritual sendiri melahirkan sistem kepercayaan, yaitu diantaranya adalah animisme, dinamisme, totemisme, dan politeisme. Cara manusia untuk mendekatkan diri dengan kekuatan tersebut diantaranya dengan upacara, kemudian memberikan sesaji, dan lain sebagainya. Selanjutnya kita beralih kepada unsur kebudayaan yang ketujuh, yaitu sistem kesenian. Seni digunakan untuk memenuhi atau mengeksplorasi rasa, keindahan diri, dan jiwa manusia. Kesenian sendiri memiliki erat kaitannya dengan mempertahankan diri dan kepercayaan, seperti tato yang digunakan untuk menyamarkan ketika berburu dan mendekatkan dengan roh nenek moyang. Adapun jenis kesenian kita bisa bedakan menjadi 4. Yang pertama adalah seni rupa. Contohnya seperti seni patung, pahat, lukis, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah seni musik. Di antaranya seni suara dan musik itu sendiri. Dan yang ketiga adalah seni sastra yang terdiri dari prosa, puisi, novel, drama, dan lainnya. Dan yang terakhir adalah seni gerak. Di antaranya adalah pantomim dan seni tari. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai materi wujud kebudayaan. Wujud kebudayaan sendiri terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah sistem budaya. Sistem budaya diartikan sebagai sesuatu yang bersifat abstrak, yang berupa ide, nilai, dan norma. Yang kedua adalah sistem sosial. Sistem sosial ini merupakan keseluruhan aktivitas dan tindakan manusia yang berpola. Artinya aktivitas tersebut diulang terus-menerus oleh manusia itu sendiri, seperti upacara keagamaan. Dan yang ketiga adalah kebudayaan fisik, yang merupakan hasil aktivitas manusia yang berupa benda konkret. Artinya, kebudayaan fisik ini bersifat konkret. Di awal kita sudah membahas mengenai wujud kebudayaan dan unsur kebudayaan. Materi selanjutnya kita akan membahas apa hubungan dari 7 unsur kebudayaan dengan 3 wujud kebudayaan. Kita bisa melihat hubungan antara 7 unsur kebudayaan dengan 3 wujud kebudayaan pada gambar yang Ibu Bapak lihat. Dari gambar di sini terdapat lingkaran. Lingkaran tersebut dibagi menjadi 7, yang berarti bahwa kebudayaan memiliki 7 unsur: kesenian, agama, pengetahuan, sistem sosial, bahasa, teknologi, sistem ekonomi merupakan unsur kebudayaan. Kemudian lingkaran ini kita bagi menjadi 3, dari yang paling mendalam, tengah, dan terluar. Yang paling mendalam itu diartikan sebagai sistem budaya. Tadi kita sudah membahas sistem budaya bersifat abstrak. Dan yang kedua, yang berwarna orange, ini disebut sebagai sistem sosial atau pola aktivitas manusia. Dan yang terluar, yang berwarna orange atau merah ini menggambarkan sistem fisik. Oleh karena itu, kita bisa simpulkan bahwa kebudayaan memiliki 7 unsur dan setiap unsur tersebut memiliki 3 wujud. Kita contohkan 1, seperti sistem religi. Sistem religi memiliki 3 wujud. Yang pertama budaya, seperti ajaran, falsafah, atau aturan. Dan yang kedua adalah sistem sosial yang tergambarkan dengan warna orange, itu merupakan upacara atau ritual. Dan yang ketiga adalah kebudayaan fisik, berupa candi, masjid, dan lain sebagainya. Begitu pula dengan unsur yang lainnya, setiap unsur memiliki 3 wujud. Selanjutnya, materi yang akan kita bahas adalah kebudayaan bersifat universal.
Mengapa kebudayaan bersifat universal? Karena tadi seperti yang sudah saya jelaskan bahwa setiap unsur kebudayaan memiliki 3 wujud kebudayaan. Dan yang kedua adalah seperti gambar yang Ibu Bapak bisa lihat, di sini ada beberapa orang dari negara yang berbeda, mereka memiliki kebudayaan sendiri. Artinya apa? Artinya adalah setiap masyarakat dimanapun dan kapanpun mereka memiliki kebudayaan. Oleh karena itu, kebudayaan bersifat universal karena dimiliki oleh setiap masyarakat. Materi yang terakhir yang akan kita bahas adalah interaksi budaya bersifat asosiatif. Yang pertama adalah akulturasi. Akulturasi dikatakan sebagai perpaduan budaya yang menghasilkan budaya baru tanpa menghilangkan unsur kebudayaan asli tersebut. Contohnya adalah akulturasi budaya Indonesia dengan budaya Buddha yang kita bisa lihat pada gambar Candi Borobudur. Candi Borobudur merupakan akulturasi dari budaya Indonesia dan budaya Hindu. Budaya Indonesia sendiri terlihat dari bentuknya. Bentuknya ini seperti punden belundak, yang mana punden belundak sendiri merupakan hasil budaya bangsa Indonesia pada zaman Megalitikum. Sedangkan kita bisa melihat hasil budaya dari Hindu dari relief yang ada pada Candi Borobudur tersebut. Yang kedua adalah interaksi yang bersifat asosiatif, yaitu asimilasi. Asimilasi ini merupakan menyatunya atau membaurnya dari 2 kebudayaan yang kemudian disertai dengan hilangnya ciri khas kebudayaan asli tersebut sehingga membentuk kebudayaan yang baru. Jadi kita bisa bedakan antara akulturasi dengan asimilasi. Jika akulturasi tanpa menghilangkan unsur kebudayaan asli, tetapi asimilasi dengan adanya hilang kebudayaan aslinya sehingga membentuk kebudayaan yang baru. Baiklah Bapak Ibu, itu saja materi pada kesempatan kali ini. Saya ucapkan terima kasih.